5 bis Transjakarta dan 10 bis terintegrasi bus Transjakarta baru tiba tidak dalam kondisi sempurna. Apa penyebabnya? Pantaskah pengemudi Metro Mini menjadi pengemudi bis Transjakarta? Selamat malam pemirsa, dua informasi tadi akan hadir dalam Suara Anda edisi Selasa 11 Februari 2014 bersama saya Andini Effendi, dan Anda juga bisa berpartisipasi melalui nomor telepon 021583000022 dan Twitter di @Suara Anda Online. Dan berikut Suara Anda selengkapnya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama akan membentuk tim inspektorat untuk menyelidiki penyebab kondisi bis baru Transjakarta yang tiba dalam kondisi rusak. Sementara pihak mekanik bersikukuh kondisi karat dalam bis akibat terlalu lama berada di atas perairan dan terkena air laut. Pemirsa, saat ini saya berada di bus kota terintegrasi busway atau BKTB arah Pantai Indah Kapuk hingga Monas. Dan ini memang adalah bus baru, namun apabila kita lihat di sini terdapat beberapa kerusakan. Contohnya saja seperti di sini ada kaca spion yang retak. Kemudian saya juga menemukan ada penutup dari mesin BKTB ini yang dilindungi busa. Namun apabila kita lihat ke dalam mesin, di sini terlihat busa menempel di selang mesin. Maksud kami di selang mesin. Kemudian tidak hanya itu, saya juga di sini menemukan adanya karat pada mesin BKTB ini. Kerusakan yang terjadi pada sejumlah bus Transjakarta yang baru dibeli pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat Wakil Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok membentuk tim inspektorat untuk menyelidiki kejanggalan yang terdapat dalam mekanisme tender pengadaan bus Transjakarta. Apa ini memang kesengajaan, sengaja beli yang jelek, atau dia menang tapi dia turunkan speknya, kan bisa kan? Makanya sistem tender ini bahaya. Selalu yang murah yang menang. Bahkan Ketua Dewan Transportasi DKI Jakarta Asas Tigor Nainggolan mengungkapkan alasan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono terkait air laut yang menjadi penyebab karat tidak masuk akal. Ini harus diperiksa dua-duanya, ya, importirnya terus juga Dinas Perhubungannya, ya, karena dia melakukan tender, importir adalah pemenangnya. Ya, jadi harus diperiksa betul-betul. Nah, untuk ini lagi-lagi saya mengusulkan supaya ini dilibatkan KPK. Sedangkan ahli mekanik menyebut bus Transjakarta dan bus kota terintegrasi busway atau BKTB yang baru dibeli dari China tidak rusak, meskipun kini dalam kondisi tidak sempurna. Mungkin dia punya mobil itu nggak masukin dalam kontainer mungkin, atau dia di luar berjejer gitu di dalam kontainer, berkemungkinan dia karena kelamaan di laut, ya mungkin dia bisa karat. Pembelian barang baru tentunya harus sempurna, apalagi pembelian ini ditujukan untuk kepentingan warga, agar warga mendapatkan kenyamanan dan keamanan dalam menggunakan moda transportasi umum. Tim Liputan Metro TV. Untuk membahas lebih lanjut tentang kondisi bis Transjakarta baru tapi tidak sempurna, sudah bersama kami Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Bapak Udar Pristono. Selamat malam Pak Pris. Dan pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk turut berkomentar melalui telepon interaktif di nomor 0121583022. Dan Pak, untuk data, mengkonfirmasi data ini, ada berapa bis yang ditemukan memang dalam kondisi rusak? Ya, data sementara itu adalah 5+8 tadi. 5+5 itu Transjakarta, Gandeng, 8 itu BKTB. Bis kota terintegrasi busway yang panjangnya 9 meter itu. Dan ini ditemukan dalam kerusakan yang sama, artinya terkena. Ya, jadi ada bagian mesin itu yang karat, ya tutup power steering, karat dan sebagainya seperti itu. Dan ini penyebab pertama dari kesimpulan pertama dari penyebab kerusakan, apakah benar Pak ini karena terkena air laut itu? Jadi memang kan ada 14 paket ya pengadaan bus ini. Nah, di satu paket ini memang ada yang bermasalah. Ya. Kebetulan itu tadi perusahaannya Saptaguna. Nah, tetapi kita lihat dari yang dilakukan oleh Saptaguna ini beberapa bus tadi. Jadi kita simplified ya. Nah, setelah itu kita teliti di sana. Ya, ternyata memang berkarat di mesinnya. Juga tadi seperti lihat tadi. Dan juga kami sudah memanggil, sebetulnya foto-foto yang ada di media itu adalah foto
dari laporan Transjakarta kepada kami yang sedang dalam perbaikan. Seperti itu. Dan ATPM pun bertanggung jawab full ingin menggantinya. Mereka tidak lari, mereka akan mengganti komponen-komponen yang rusak itu. Oke, dan kita lihat di sini ada gambar-gambar di TV, mungkin Bapak bisa melihat tidak hanya kerusakan atau ada korosi air garam itu, tapi juga ada seperti misalnya kaca spion yang pecah, kemudian ada beberapa bagian yang copot. Apakah ini juga terkena pada saat perjalanan? Jadi bis itu memang BKTB tadi yang pecah itu, saya lihat BKTB Bus Kota itu memang sudah dijalankan, itu dalam rangka uji coba, yang koridor dari Pantai Indah Kapuk sampai dengan Monas. Nah, sehingga itu terkena laka-lalin. Tapi tidak usah khawatir, kami sudah memanggil ATPM-nya. Mereka akan mengganti full. Ya, mengganti full, dan juga mereka bertanggung jawab nanti setelah terima, itu ada masa pemeliharaan 1 tahun, jadi seperti tadi itu akan diselesaikan. Akan cover semuanya. Cover semua. Mereka bertanggung jawab. Terus satu lagi informasi bahwa Pemprov DKI ini baru membayar uang mukanya saja terhadap bus yang tadi. Baru 20%. 20%. Jadi kami punya kartu truf, kalau mereka tidak melaksanakan perbaikan, ya tentunya ya kita tidak bayar. Tapi nanti lama lagi dong Pak, harus dikembalikan, kita tidak ada lagi ya. Nah, tetapi tadi niat daripada APTM itu kan bertanggung jawab. Mau melaksanakan penggantian dalam waktu dekat ini, mereka bekerja. Malam ini pun mereka juga sedang bekerja untuk melakukan perbaikan-perbaikan tadi. Oke, kita sapa dulu, ada penelpon Ibu Lia dari Makassar. Selamat malam, Ibu. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Lia dengan Andini dan Pak Pris di sini. Cuma tadi apa yang dikemukakan Bapak tadi ya, bahwa mereka bersedia mengganti itu sebenarnya kan terlambat, Mbak ya. Nanti ada sorotan baru mengganti. Ya, jadi memang sebenarnya ada keraguan ya di sini bahwa ada mungkin penyalahgunaan ya dana di sini, sehingga apa yang kita lihat itu yang seharusnya bus baru ternyata banyak kerusakan. Ya kan seharusnya kan dari awal ya, orang yang biasa bergerak di situ sudah tahu bahwa kalau perjalanan jauh mungkin ada kemungkinan kena air laut. Ya maunya kan dari awal ya, begitu datang langsung dicek ya. Dicek di situ bagaimana, apakah betul ada. Sekarang nanti ada sorotan baru alasannya begitu ya. Jadi ini sebenarnya agak terlambat. Kemudian bertanggung jawab juga untuk mengganti yang rusak-rusak itu kan sebenarnya alasan yang seharusnya dari awal Mbak ya, waktu begitu datang ya, bukan sekarang nanti disoroti oleh masyarakat baru dikemukakan hal tadi ini. Tapi kedepannya nanti ini mudah-mudahan yang berkompeten juga ya bisa mengadakan penyelidikan ya, apakah betul tidak ada hal-hal yang indikasi seperti yang dikatakan oleh masyarakat ya. Apakah alasannya betul bahwa itu hanya pengaruh dari air laut atau dari perjalanannya lama. Tapi ini kita akan lihat ke depannya bagaimana. Kita sama-sama lihat Ibu Lia dari Makassar. Terima kasih, selamat malam. Pak Pris, ini jadi ada indikasi jangan-jangan sebenarnya bukan bis baru ini karena sudah banyak komponen yang rusak. Jadi memang untuk menentukan itu tadi di inspektorat ya, saya juga sudah diperiksa dan staf panitia lelang. Besok akan diturunkan tim dari lembaga yang netral. Bisa juga nanti Sukovindo, bisa juga balai di Bandung. Sebagai surveyor ya? Sebagai surveyor akan menilai. Misalnya karat nih, karatnya apa disengaja dari factory itu, ataukah memang dalam perjalanan. Terus nanti ada komponen misalnya yang lainnya rusak, tentunya akan diteliti. Nah ini nggak usah khawatir, ini belum terbayarkan tadi. Jadi masih ada kartu truf 80% masih di tangan kita. Jadi, dan akan diganti. Dan mereka sekarang nggak usah mereka diancam seperti itu pun, mereka akan mengganti. Baik. Bersedia mengganti komponen yang rusak tadi. Baik, kita juga akan menanyakan Pak, tadi Ibu Lia sudah menyebut jangan-jangan ada yang diselewengkan nih, kenapa juga harus bis-bis dari Cina ini yang diambil. Tapi akan